Para hadirin sekalian, sebelum ventilator masalah COVID-19 yang sekarang sedang melanda di negara kita, Al-Imam As-Suyuti Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya At-Tamassuk fi Riwayah At-Ta'un fi Imwas, beliau menyebutkan sejarah membuktikan dan mencatat bahwa Islam mereka pernah menjalani dekade peristiwa wabah. Tetapi dari beberapa kejadian itu yang jumlahnya kurang lebih 14, yang paling masyhur ekipanika wabah ta'un di Imwas. Waktu itu masih dalam wilayah Syria, yang sekarang Syria di Syam, dekat dengan Palestina. Ada yang menarik dalam riwayat itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan sangat sahih, bahwa ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah, suatu saat beliau ketika mengadakan kunjungan kerja ke Syam, di provinsi di Syam. Nah, setelah rombongan beliau berangkat, di tengah perjalanan, yaitu tempatnya nyaman, tempat Asraw ini kaki Palebeten nama. Beliau kemudian dicegat dengan rombongan selain, yang di situ kemudian menyampaikan kepada Khalifah Umar, wahai Khalifah Umar, sekarang di Imwas itu terjadi wabah corona, wabah ta'un. Informasi itu kemudian menjadikan Sayyidina Umar radhiyallahu an ragu apakah kemudian melanjutkan berangkat ke Syam yang harus melewati wilayah Imwas yang situ ada wabah ta'un, atau beliau harus kembali. Nah, di situ kemudian diriwayatkan beliau memanggil para tokoh sahabat baik Ansor dan Muhajir, bermusyawarah. Di situ ada perdebatan yang cukup lama. Namun yang memberikan solusi adalah sahabat Abdurrahman bin Auf, di mana beliau menyampaikan, wahai Sayyidina Umar, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza sami'tum at-ta'una fi ardin fala taqdamu fiha wa in kuntum fihim fala takhruju minha. Debut kaji Nabi, kalau kita mendengar di sebuah wilayah itu ada wabah, maka debut Rasulullah, kamu jangan masuk ke sana, jangan datang ke sana. Tetapi kalau kamu memang di tempat itu, kamu jangan sampai keluar. Yang filosofisnya sejelas mana tak nolak, inti sedekah. Dari hadis ini kemudian saya dengar tambah yakin untuk menggagalkan berangkat ke Syam. Hadis itu ada perpecahan di dalam pendapat ini, perbedaan pendapat para sahabat di dalam menyikap dan melihat sikap Sayyidina Umar yang tidak jadi berkunjung ke Syam. Apa kata beliau? Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah waktu itu sebagai gubernur Syam menyampaikan, ya Umar, mun ajinan tak berlanjut ke Syam, atafiru minal qadari. Kenapa ajinan gak ditok lari dari takdirnya Allah? Sayyidina Umar kemudian menjawab dengan cerdas. Karena Sayyidina Umar ini kan titis sebenarnya. Ada sebuah hadis, innallaha ja'ala Umar, innallaha ja'ala lisana Umar al-haq. Kata kaji Nabi, Allah telah menjadikan lisan Umar itu selalu berkata benar. Ketika beliau ditanya, kenapa panjenengan lari dari takdir ketika panjenengan memutuskan untuk kembali ke Madinah dan gagal tidak melanjutkan bepergian ke Syam? Karena di situ
harus melewati wilayah yang ada tolnya. Beliau menjawab, yang jawaban itu sebenarnya menggambarkan terhadap faham Ahlus Sunnah wal Jamaah secara komprehensif, ya, yang dianut oleh kita dalam mazhab Asy'ariyah. Beliau menjawab, iya, na'am. Waalaikumsalam. Ngira-ngira. Saya memang lari dari takdir, kata beliau. Afirru minal qadari ilal qadari. Saya lari takdir dari takdir menuju takdir yang lain. Kalau kamu bertanya apakah saya lari dari takdir gara-gara saya gagal ke Syam? Iya. Tapi saya lari dari takdir menuju takdir yang lain. Lalu beliau memberikan sebuah gambaran. Ketika pasambian Sayyidina Ubaidah, ketika sampai Andi Ambi, lalu di depannya ada dua lembah. Lembah. Curug. Sesetongan ke gersang, sesetongan aiseh rumput-rumput yang sangat subur. Maka ketika itu pasti kita akan menuju kepada lembah yang ada rumput-rumputnya. Artinya apa? Sebenarnya posisi kita masih ikhtiar, masih mempunyai posisi bisa memilih. Kita bukan orang Jabariyah yang setuju namanya pangeran, tapi punya posisi di mana manusia bisa berikhtiar, bisa berusaha dan berupaya. Nah di situ kemudian para sahabat itu menerima, tapi Sayyidina Ubaidah bin Jarrah tadi terus tetap yakin harus berangkat ke Emwas dengan keyakinan beliau, dan Sayyidina Umar membiarkan saja. Dan yang terjadi, beliau Sayyidina Ubaidah wafat karena wabah ta'un itu. Bahkan Sayyidina Mu'ad bin Jabal, gubernur setelah beliau, setelah Abu Ubaidah, juga wafat beserta putranya sendiri. Karena dia tertular juga, masuk di sini kan. Wabah ta'un di Emwas itu sembuh, selesai, reda, setelah dijabat oleh sahabat Sayyidina Umar bin Aus. Beliau mengkaji kenapa di Emwas itu terjadi penularan yang luar biasa, bahkan yang meninggal itu kisaran 20 sampai 25 ribu saat itu, jarang melesan ya kan, jarang Roma nggak mungkin. Hari ini beliau mengkaji, oh ternyata aku pola manusia senyambi nabi silamakan berkerumun. Berkerumun itu kemudian yang mengakibatkan penularan tidak akan pernah selesai. Lalu berpidato kemudian dengan posisi pendapat yang tidak sama dengan gubernur sebelumnya. Beliau mengatakan al-waba'u kan-nar, wabah itu laksana api, wa antum waquduha, dan kalian adalah lahapannya, kayu kerengan. Jadi wabah itu ibaratnya apoy, jadi apoy. Pas gue lebat sampainya pada berkaji. Jadi menapun longkir abung sambung ini. Jadi pun Sayyidina Umar bin Aus fatafarraqu, maka berpisahlah kalian. Siapa tokoh? Fayamaru al-qauma ila khuruj ila jibal. Beliau kemudian menyuruh semua masyarakat di tempat itu keluar sampai ke gunung, ke lembah-lembah. Nah di situ kemudian wabah Emwas baru ada. Nah di situ ada fikih kemudian, ketika masyarakatnya keluar dari tempat itu, apakah di situ ada pelaksanaan sholat berjamaah termasuk sholat Jumat? Ya tidak ada, tidak ada, karena memang ada wabah. Para hadirin sekalian, napas saya parlo terpula motor kepancing dengan sedikit. Kita tidak dalam menyampaikannya tidak dalam rangka bela pemerintah atau pro pemerintah, pro Jokowi, bukan. Tapi kita kita memahami sesuai dengan sejarah. Apalagi ini kata para ulama yang terjadi itu sikap yang mengambil adalah Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah
Dawuh Rasulullah alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kita disuruh untuk mengikuti sunnah khulafair rasyidin, termasuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dari situasi dan kejadian peristiwa ini sebenarnya apa yang menjadi upaya pemerintah dengan 5M ya, itu memang sebetulnya sudah sesuai dengan racikan medis dan sejarah dalam menyelesaikan wabah saat itu. Menjaga jarak, kita berkerumun, cuci tangan dan seterusnya. Karena sekian wabah nikah benih penyakit yang ditimbulkan oleh apa betul, tengah tipes karena perut tepes tinggi, atau paru-paru, atau lambung lokal benih. Tapi ada virus yang masuk disebut wabah karena menular pada yang lain. Ada beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian kenapa ada kesesuaian dengan apa yang menjadi sikap Sayyidina Umar dan Umar bin As itu. Beliau menyatakan firru minal majdum kama tafirru minal asad. Mohon pada penyakit menular seperti penyakit juga buru Sayyidina Rasulullah. Kama tafirru minal asad, sebagaimana kamu lari dari singa. Jadi sebetulnya jangan kemudian diartikan Joko takok kafika wabah dapat atakuan ke pangeran kan sedikit tergantung olehnya. Posisi takut itu tidak sama. Dalam arti kita takut kepada wabah, kita hati-hati waspada supaya kita tidak takut kepada Allah. Itu kan takwa, imtithalu awamirillah wajibinahu nawahi. Kita harus membedakan posisi takut kepada Allah dan takut kepada sesuatu yang bahayakan. Dalam ayat wala tulqu aydikum ila tahlukah. Ini Al-Qur'an sahabatku. Jangan biarkan kalian semua terjerumus kepada kerusakan. Barang sama bahaya jangan dijaga. Mun kira beda bahaya, kasar beda macan biasa lah beda kabar. Masa ada beda kasar beda jalan, dan mulai beda kan tuh selamat. Nah, sebetulnya seperti itu. Bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama sebagaimana kita saksikan di medsos, itu sesuatu yang wajar sebetulnya. Karena di tribun sahabat Sayyidina Umar sudah berpecah pendapat itu. Cuma tribun para ulama, kalau sekelas Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'ad bin Jabal wafat karena wabah, ijarek beliau ini ke orang-orang soleh, orang-orang hebat, sahabat dengan Nabi. Mungkin lebih sambian, jangan mungkin pikiran ke anak, pikiran ke kompoi, pikiran ke bini, jangan bekal saharan sendiri. Ada kompromi hadis yang perlu kita satukan di sini. Ada hadis yang sering disebutkan oleh pihak yang menyampaikan kesannya itu ibarat meremehkan, ngalahkan hadis la adwa wala tiyar. Dalam hadis itu ada tidak ada istilah penyakit menular kata Rasulullah. Wala tiyar, dan tidak ada kesialan. Semuanya. Almeka hadis ini kalau kita membaca syarah dari hadis Bukhari ini kan, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada buati. Hadis ini sebetulnya dalam memahaminya adalah bahwa tidak ada penyakit yang menular kepada yang lain dengan sendirinya tanpa izin Allah. Sementara hadis mon badan masuk ke setong negara, mon disebut tahun bencet masuk, mon berdiri sejak keluar, ini ke asbab. Artinya apa? Memang saja mon tak izin Allah kita kira nolak. Makanya malu kedua beneran anu sambian. Jadi corona mon tak izin di Allah. Cuma sebab menular kini kamu nak bolong sini kan? Saya umum nggak kenikah. Makanya ada sejarah, ada peristiwa ya beberapa waktu yang lalu. Ada sebagian pengurus, ini tingkat PC itu ya, itu pengurus Suriah nggak salah itu. Setelah pengurus Tabidiyah, dia tak percaya dengan virus corona.
Lalu beliau berdua ini kan mengunjungi salah satu rumah sakit dan kemudian masuk di salah satu pasien. Lalu beliau menyampaikan di video itu, saya ingin menghirup. Tidak sama nyerepok. Saya di virus corona nih. Saya sakit pasien. Sedot. Saya tidak percaya virus corona itu dan tertular bahaya, saya tidak percaya. Apa yang terjadi? Oleh seminggu beliau meninggal, terpapar dan meninggal. Kedua-duanya meninggal semua ini. Nah, sebetulnya kalau kita mau tawasuti, istilahnya sikap yang moderat, hijau kok corona kan senika. Karena seterusnya tidak akan menularkan kecuali kalau berizin Allah. Tetapi kita tetap wajib ikhtiar. Maka guru-guru bersambian seperti penyebuti Ki Haji Husni Zuhri, beliau ini termasuk salah satu kiai yang sangat taat prokes. Jadi mau bersantren berujengan banyak buru. Karena kiai pasti maskeran, selain tambah buru nih kan. Dan ini terjadi jika dibotong beberapa waktu yang lalu. Guru serang tasawuf waktu itu. Kiai maskeran, guru bertasawuf tidak maskeran, buru nih ngejar masker katanya. Kalau sekelas kiai yang imannya seperti itu, apalagi kita gitu. Belum posisinya bagaimana kita harus taat terhadap pemerintah. Dan ini kurang menyampaikan di samping. Sekarang ini kan bahasan rezim terus. Jadi personal yang diserang. Siapapun yang sekarang jadi presiden, Pak Jokowi, Pak Prabowo sekalipun, ketika sudah ada perintah yang saat itu tidak ada hal yang mengandung maksiat, kita wajib kemudian mengikuti. Bukan negara Indonesia, itu pengamatan. Jadi dalam Muktamar Jam'iyah Nahdlatul Ulama sudah disebutkan bahwa negara Indonesia ini disebut dengan negara yang ad-daruri bisyauka, darurat dalam kekuasaannya. Kecak darurat sebetulnya Nasbul Imam ini kan wajib pimpinannya. Yang mau ideal dengan Khalifah Sayyidina Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, membeda. Coba kan tanda, kalau di sebuah negara tidak ada kepala negara, ancur. Makanya ada sebuah referensi walaupun ini dari seorang Ibnu Taimiyah, tapi logis. Kalau sampai negara tak lagi 5 menit lepas dari masyarakat, tidak ada hukum bebas misalnya. Ancur. Ijarah kopi ini kan Indomaret yang bebas hukum waktu itu kan. Jadi jangankan 1 hari, 5 menit saja hancur sudah Indonesia ini. Karenanya kemudian kita jangan melihat siapa imamnya sekarang, tetapi siapa yang jadi. Kalau memang di situ ada maslahat, kita wajib melaksanakannya. Maka bermasker sebetulnya ya wajib ketika kita keluar, walaupun seorang sebenarnya. Jadi ada pelurusan kimun pada sehat kita usah maskeran kan sini kan. Jadi ada hadis yurad al mumrik wal musihah. Jadi onta itu harus dipisah antara yang sakit dengan yang sembuh. Kimun sembuh tapi kita usah. Cuma virus corona ini repotnya kawan OTG. Apa ini? OTG, orang tanpa gejala. Kita ada remah, apalagi sekarang itu varian Delta yang sangat jahat ya kan. Oleh karenanya saya kira kita sebagai Jam'iyah Nahdlatul Ulama dari PB, PW, PC sebetulnya instruksinya sama. Kita harus mengikuti prokes. Dan ini harus ditularkan kepada para teman-teman kita, termasuk para kiai-kiai. Kita mau ada bermasalah agama sebagai contoh tak apa kita dialog di sini. Boleh beberapa orang sudah sampai bahasanya berkasar sudah pertama. Jadi pernah bertama yang gue sampai saya punya isu ini. Bukan pengurus NU mau itu lah. Mau isu kita teman baca kitab pakala corona berkembang kebertaman sendiri. Terus diulik lagi. Setelah saya sampaikan, saya cuma satu menyampaikan. Berarti ajudan kadito iman lebih hebat dan Sayyidina Umar. Komik pertama. Setelah itu bila bertanya saya ceritakan. Saya selesai ini sudah. Objek utama mengaji ini
virus lambel sobuk ini semua kisah bina bersulam gula paham. Jadi prokes itu memang di zaman sahabat sudah ada. Karantina mandiri sudah ada juga. Maka ketika bahasa Rasulullah, ketika kamu ada di desa itu dan itu ada infeksi corona, kamu jangan keluar. Apa maksudnya? Supaya tidak menularkan kepada yang lain. Bahasa karantina itu kan kalau bahasa manusia. Tapi supaya tidak nular ini kurang sebetulnya. Kita masih ada amit tidak konang. Ya pun koro bede ciri-ciri sebut pada. Gula matur sampeyan karena gula sakit para sebulan gitu. Maksud sakit ini kan digerekes bertopilah. Bahkan pun kehilangan rasa penciuman kata salah satu itu bagaimana gula karantina mandiri bahkan aku anak gula bertakau akhirnya karena ada konsultasi dokter gratis di BCU Jember dan gula langsung japri kepada beliau saya sampaikan apa ciri-cirinya saya sampaikan semua saya batuk pilek tapi batunya tidak terlalu mendominasi terus agak greges dong tenggorokannya sakit tidak panas tidak ada gangguan pencernaan tidak? Apakah pembahasan beliau ini? Otot-otot tidak sakit tidak? Oh itu namanya penyakit antonium. Jadi penyakit antonium itu penyakit di mana imun tubuh kita itu turun drastis karena adanya perubahan cuaca yang ekstrim. Tapi kalau jenengan swab pasti positif, pasti positif. Tapi bukan corona, bukan. Aku beri apa? Saya beri beberapa di antaranya di beberapa vitamin C ini apa? Itu sini ya. Di air panas saja. Tafarhan dari kita nurul mungkin dari bisa membagi tips juga. Jadi cekok takok gitu. Kayak mau sampai berdiri berkenaan amit ki. Was-wasan saya kapi. Ki mau periksa. Nisar keluarga sambian, gitu. Bani masalah ruh kok banggaan tapi kan mereka berterangkan nih sambian kan sedikit masalah. Nah makanya peristiwa kemarin ketika Pak Hendi di tengah lagi itu semua undangan harus disuai termasuk gula buru gula 1000 ton ya gula Pak Camat PAP boleh dapat kata Taufik Pak Camat saya ada telepon dari Taufik siapa itu menantunya Ki Sofi tapi ini gimana sebentar lagi sama Yusuf buru kapan cukup telepon banyak orang di guna karena pula enggak ada guna Pak Ahmad Dr. Ahmad saya kalau sampai itu pasti positif tinggal cari istri positif corona tak pada nyaman dia gitu jadi seperti itu tentu ikhtiar kemudian kita tidak perlu cemas karena sebagai kesukaan Allah kemudian kita imbangi dengan doa alhamdulillah Ustaz Yazid memulai dengan burdah itu sangat baik. Aku lagi guru lebar di rombongan juga pada pasukan rombongan obor burdah. Ini bagus ini terus sakit nih kapan. Cuma cak aku umur sini kan, jaga jarak juga. Di repot walang OTG ini kan repot. Walang virus corona itu. Kalau dari sejarah, jika sepertinya wabah terbesar sepanjang hidup manusia. Karena yang lain itu hanya sekup negara. Dan di negara itu di wilayah. Tapi kalau ini seluruh dunia. Maka kalau ada anggapan ini konspirasi agama, misalnya, oleh orang Yahudi, Amerika itu membadai Yahudi. Tapi di Amerika adalah terinfeksi terbanyak sampai saat ini. Nomor itu tertinggi. Israel juga tinggi. Oh ini komunis, jeneng jago ada. Mitra kerjanya yang pada komunis di Uni Soviet di apa? Rusia itu sekarang masuk 3 besar terbanyak terpapar corona. Ada yang masjid tetap kapi, bukan hanya masjid, gereja, pura kapi tetap. Makanya kalau ditanya apakah ini konspirasi, ya perlu fakta, jangan hanya asumsi. Makanya Amit Canggolang dalam kesempatan itu lemator kesampaian Jepang Gebang perjajah ke
informasi medsos dan tidak bertanggung jawab. Bahwa ada oknum ini memang ada. Oknum kadang tenaga medis tak corona ini kan memang ada. Tapi tak setuju. Ya kalau bicara oknum jangankan di medis, di Islam ini banyak ini oknum pencuri, oknum perampok, oknum penzina dan seterusnya kan pada banyak. Tapi kita sebagai pengurus NU menurut saya kira harus mengikuti apa yang menjadi protokol kesehatan dari pemerintah, dan ini sudah secara kajian mendalam. Dan ini bedanya, kesadaran kita di masyarakat kita itu menjadi kunci. Italia ini kan pernah menjadi ranking pertama terpapar corona terbanyak, tapi sekarang tersedikit, paling sedikit. Kenapa? Kesadaran masyarakat. Bahkan sekarang sudah bebas masker. Brunei keislaman sampai makin nol terinfeksi. Kok bisa? Karena setelah ada informasi corona di Cina, langsung menutup semua penerbangan dan prokes luar biasa. Nah disitulah kemudian kesadaran kita ngereng dari pengurus NU pada ketut tular keselain gitu. Kita pelajaran sambian kok. Mau buruan oleh PKI gitu. Kita yang kita nyaki PKI saya kan makan sedikit aja. Cereng mon cenenya bokat. Di Rusia ini kan membana PKI komunis nggak bisa. Jadi di Tribuna Keset Agil tolong sampaikan kepada para kiai yang tidak percaya pada corona itu disadarkan, karena sudah terlalu banyak kiai yang wafat karena virus corona. Sebenarnya kita setuju orang sebenarnya sudah kemarin tercatat hampir 700 orang kiai. Tapi tak setuju orang ini kebetulan juga. Para tim sekalian, yang kedua regulator perlunya pengurus gelang 2 itu terus menggenjot. Tapi kan mulai sama mulai perolehan kata. Tapi perolehan apa sih? Kata. Kita belum mulai. Oh, mulai sana. Kalau di beberapa nanti yang lain, mereka makan nyerang bagian muslimat. Bicara kontak ketua muslimat atau sidangan disampaikan program jaringan ulama. Teknisnya kan sudah tahu semua. Jadi dari Ustaz Farhan, Ustaz Nurul dia akan juga menambah informasi masalah ini. Alhamdulillah maksudnya nih. Kipon terus karena target di School Baru itu 20.000 target. Jadi nanti ini kalau 500 ini kalau target ada Pak Ceng, kalau target kan cita-cita apa? Nah 5.000. Boleh diberi motor ke Karangbayat harus dapat minimal 1.000 sejak itu. Jangan kalau cita-cita mulai target ning 100 oleh sekian boleh. Di para muslimat, jemaah masawah juga coba dikondisikan karena kita masih alhamdulillah, tapi kenaikan terus kita. Sekarang ini berapa? 12. Sebelumnya 18. Dan terus bergerak. Insya Allah ranting kita terus bergerak di jam-jam maka perikan itu terus akan naik, dan masalah perikan itu nomor senapa beri seperti maksimal ya, maksimal. Saya kira kalau seluruh ranting itu bergerak berpunya oleh mereka.